swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Azani dari kelas PCE 8. Saya ingin menjelaskan materi tentang sistem komputer. Apakah kalian semua sudah tahu apa itu komputer dan apa saja jenis-jenis komputer? Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran berupa informasi, baik itu gambar, suara, teks, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga yaitu pengguna. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat dilihat, disentuh, atau dipindahkan. Contohnya ialah mouse, hard disk, printer, CPI, dan RAM. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi, dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang telah disediakan. Contohnya ialah aplikasi. Yang ketiga, pengguna. Pengguna adalah orang yang mengoperasikan atau menggunakan sebuah komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis komputer. Komputer dibagi menjadi beberapa jenis, antara yang pertama, mikrokomputer atau komputer mikro, merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan komputer jenis lainnya. Yang kedua, personal komputer atau PC, merupakan komputer yang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai oleh industri kecil. 2000 years later. Yang keempat, mini komputer, merupakan komputer yang berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori serta memproses data yang lebih besar. Yang kelima, komputer mainframe,
Komputer ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan komputer lainnya dan biasanya digunakan oleh industri-industri besar. Dan yang terakhir, superkomputer. Komputer ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan semua komputer lainnya, serta memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Biasanya komputer ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya, interaksi manusia dengan komputer. Berbagai macam jenis interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna dengan komputer sebagai berikut. Yang pertama, berbasis GUI merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, berbasis perintah merupakan antarmuka yang menggunakan teks terminal. Yang ketiga, melalui audio atau suara, dengan cara pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Cara ini dapat dilakukan apabila sebuah komputer perangkat keras menyediakan kamera. Dan yang terakhir, melalui masukan penanti lainnya. Selanjutnya, kolaborasi dalam sistem komputer. Sistem operasi berkolaborasi dengan komputer untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang bermanfaat bagi pengguna. Dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Selanjutnya, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Yang terakhir